paranormal. Paranormal. Kita boleh nggak nih, Beb? Ini orang-orang yang dianggap orang sakti. Gitu. Kita boleh nggak nih minta pendapat paranormal nih mengenai apa ya masalah gaib yang kita hadapi gitu, Beb? Jadi Allah sudah atur di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu itu tidak tahu tentang segala sesuatu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Tapi menariknya Allah katakan ahli dzikir, bukan ahli ilm. Orang yang ahli zikir bukan orang yang ahli ilmu. Jadi bertanyalah kepada orang yang punya ilmu dan dia punya zikir. Artinya selalu mengingat Allah, punya kedekatan dengan Allah. Jadi bertanyalah kepada orang-orang yang kalaupun itu kita yakini sebagai paranormal yang syar'i, yang sesuai syariat. Apa yang sesuai syariat? Orang-orang yang diberi kemampuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui, mengakses hal-hal yang gaib, tapi dia betul-betul hambanya Allah yang saleh dan taat. Artinya dia tidak pernah meninggalkan syariat Islam. Dia selalu sholat, selalu taat kepada semua ajaran Islam. Tapi kadang dia memiliki kemampuan-kemampuan spiritual. Ketika kemampuan spiritual itu didapatkan oleh dia karena pendekatan diri dia kepada Allah, maka kita diperbolehkan untuk percaya. Contoh-contoh syirik seperti meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Ini bahaya ya. Siapa yang diyakini mengetahui ilmu gaib selain Allah? Di antaranya dukun. Di antaranya wali. Di antaranya Rasulullah SAW mengetahui secara mutlak. Ini tidak benar. Rasulullah SAW mengetahui hanya sebagian ilmu gaib. Di antara yang dibacakan dalam syair-syair tatkala mereka bermaulid, di antaranya wa inna min judika dunya wa dharrataha ya. Wa inna min judika, tadi sudah kita jelaskan, sebagian mereka salah paham tentang syair ini. Min judika dunya wa dharrataha. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Artinya di antara kedermawanan engkau wahai Muhammad dunia dan akhirat. Dan di antara ilmu wahai Muhammad ilmu lauhil mahfuz dan pena. Ya akhi, bagaimana Nabi dibilang mengetahui ilmu lauhil mahfuz? Ini syirik. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka ternyata bukan cuma gulu kepada Nabi, demikian juga orang-orang Syiah terhadap imam-imam mereka, ya. Imam-imam orang-orang Syiah. Sama dalam buku-buku mereka seperti Al-Kafilul Kulaini, mereka meyakini juga imam mereka tahu ilmu gaib. Imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam mereka tahu macam-macam lah. Kalau tidak mati, tidak jadi mati. Masya Allah. Ini semuanya lah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui segalanya, ya. Lebih parah lagi, wali, ya. Kalau kita baca dalam sebagian biografi wali fulan, setiap hilal dibukakan tentang bagaimana nasib manusia seluruhnya setiap hilal bulan tertentu. Oh, Allah kasih tahu. Dari mana ini khurafat, ya. Sampai ada ceramah di YouTube juga, ada seorang habib bercerita bahwasanya ada orang tahu masuk neraka atau masuk surga, kelihatan di jidatnya, oh ini masuk neraka, oh ini masuk surga. Dia bisa tahu. Subhanallah, ya. Tahu ilmu gaib. Bagaimana nasib orang ini surga neraka, dia tahu semuanya. Dari mana? Apakah ada dalilnya Allah kasih tahu? Oh, ini karomah, ini. Ya akhi, jangankan Nabi aja tidak tahu. Ketika Nabi SAW menjenguk Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala ketika meninggal dunia, maka ada seorang Ummul Ala radhiyallahu taala anha memuji. Dia mengatakan, "Syahadati anna Allah qad akramak." Wahai Utsman bin Maz'un, aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Apa kata Nabi? "Mama yudrik?" Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu Allah telah memuliakan dia? Nabi bilang, ya. Nabi tidak tahu ini masa depan. Nabi dikasih tahu sebagian orang, seperti mubasysyirina bil jannah, 10 orang Rasulullah ini si fulan di surga, ini si fulan. Tapi tidak semua Nabi dikasih tahu. Ini lebih hebat daripada Nabi. Siap lihat orang, oh ini neraka, oh ini surga, ini neraka, ini surga. Ya akhi, kita yang waras dikit lah, ya. Janganlah kita sayang, kita cinta kepada wali-wali Allah, tapi jangan berlebih-lebihan pada mereka. Belum kalau kita sudah bahas wali gila, lebih gila lagi pembahasannya. Kemudian di antara kesyirikan dalam tauhid asma sifat, ia meyakini dukun tahu ilmu gaib.
Yang tahu ilmu gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Dukun tahu ilmu gaib dengan berbagai macamnya. Ada dukun yang tahu ilmu gaib dengan melihat apa? Garis tangan. Saya dulu pernah diramal. Oh, Firanda garis tanganmu lurus. Wah, ini berarti nanti gini-gini. Garis tangan cuma satu, istrinya satu gitu maksudnya. Macam-macam orang. Nanti lihat lagi oh ada ini tanda lahir. Oh, ada pantatnya ada tompel hitam. Oh, ini berarti tanda begini. Ini dari mana seperti ini? Tentang masa depan diramal dengan garis tangan, dengan tompel hitam, dengan bulan kelahiran, bintang ini, bintang anu. Ini semua kesyirikan. Yang tahu ilmu gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh Nabi berkata, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Katakanlah ya Muhammad, aku tidak menguasai kebaikan dan keburukan pada diriku. Kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan melakukan banyak kebajikan. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Istrinya saja ketinggalan dalam hadisatul ifk, Aisyah Nabi tidak tahu. Istrinya dituduh berzina sebulan, Nabi tidak tahu benar berzina atau tidak sampai Allah kasih tahu. Istrinya kalungnya hilang, Nabi SAW tidak tahu di mana kalung tersebut. Ini bicara lagi masa depan, ya. Maka jangan kita berlebihan, ya. Jadi siapa yang meyakini dukun tahu masa depan, maka dia telah kafir. Kata Nabi SAW, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah keluar atau dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita harus jauhi syirik berkaitan dengan semua sifat. Di antara tadi meyakini, tadi saya singgung, meyakini wali maha mendengar, ya. Maha mendengar, maha mengetahui. Maha mengetahui. Ya. Ini juga tidak boleh. Seperti tadi orang lagi tenggelam dia berteriak, "Ya Abdul Qadir Jailani." Berarti dia yakin Abdul Qadir Jailani mendengar dimanapun Abdul Qadir Jailani, di Irak atau di Jazirah. Kalau dengar dia ngomong berarti mendengar, ya. Maha mendengar, maha mengetahui. Ini juga syirik. Yang maha mendengar, maha mengetahui cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh, ya. Ini terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Sebagian mereka takut sama gurunya. Saya pernah diceritain sama seorang pernah berguru sufi. Dia kemana-mana dia takut. Kayaknya gurunya tahu semua yang dilakukan. Kayaknya CCTV jalan terus. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Ini syirik loh. Dia tahu sedikit gurunya. Nanti benar kadang-kadang gurunya tanya, "Kamu kemarin kemana, hayo?" Ya. Semakin yakin lagi dia gurunya tahu apa yang dilakukan sehingga dia benar-benar beradab dimanapun dia berada. Tapi bukan karena Allah. Karena dia tahu gurunya tadi maha mengetahui apa yang dia lakukan. Dan ini syirik. Ya. Ini syirik, ya. Sebaliknya ada orang yang seperti Ibnu Sina mengatakan bahwasanya Allah, ini falasifah ahli filsafat yang menyimpang, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui secara detail sebenarnya, tapi Allah hanya mengetahui al-kulliyat secara global. Adapun secara juz'iyat, secara detail Allah tidak tahu, dan ini sebaliknya malah mengurangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Maha mengetahui secara detail. Wa ma tukhfi sudur, bahkan apa yang tersembunyi dalam hati pun Allah tahu, apa yang diucapkan Allah tahu, lirikan mata Allah tahu.